Hey, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny, dan di video kali ini aku akan mengevaluasi tryout Pahamify ke-10 tahun 2024, khususnya di subtes penalaran umum. Nah, ini PDF-nya aku nggak tahu dapat dari mana, tapi dari ruang belajar Rara sih. Nah, kalau misalnya kalian mau mendapatkan PDF ini, boleh nanti komen aja langsung di kolom komentar ya, Kak mau PDF-nya, dan bakal aku kasih langsung. Soalnya kadang aku lupa taruh di description box. So without any further ado, let's just get into, because this is an evaluation. Of course, I won't be evaluate all the questions. Instead, we'll just focusing on this one. Not like really on this one, but quite literally several question, okay? Nah, jadi, so for this question number 5, mahasiswa mendapat predikat berprestasi apabila ya. Jadi di sini jikanya ya. Apabila itu sama aja dengan jika. Apabila pernah mendapat juara minimal tingkat kota ya. Minimal tingkat kota dan mempunyai IPK minimal 3,5. Nah, kondisi yang kita diberikan itu adalah Tini bukan mahasiswa berprestasi. Nah, berarti kan kita bisa bilang kalau misalnya mahasiswa mendapat, nah kalau misalnya si Tini ini bukan mahasiswa berprestasi, berarti kan dia itu tidak pernah mendapatkan juara minimal tingkat kota atau tidak mempunyai IPK minimal 3,5. Karena kan logikanya gini ya, jika seseorang itu pernah mendapatkan juara minimal tingkat kota dan mempunyai IPK minimal 3,5, dia dapat predikat berprestasi. Nah, sekarang kalau misalnya seseorang itu bukan berprestasi, nah berarti kan untuk berprestasi ini terdapat berapa syarat. Yang pertama kan ya dia harus juara minimal tingkat kota. Oke, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, IPK-nya dia minimal 3,5. Nah, berarti kan kalau misalnya seseorang itu bukan mahasiswa berprestasi, dia itu tidak pernah mendapatkan juara minimal tingkat kota atau tidak mempunyai IPK minimal 3,5. Jadi, negasi dari dan itu dia akan berubah menjadi apa, teman-teman? Dia akan berubah menjadi atau. Sehingga kita lihat di sini jawabannya. Satu-satunya yang atau itu ada di sini sama di sini. Nah, sekarang mana yang tepat? Ya tentu si Tini ini belum pernah mendapat juara minimal tingkat kota atau ia mempunyai IPK kurang dari 3,5. Jawabannya yang C, ya. Belum pernah juara tingkat minimal tingkat kota atau mempunyai IPK kurang dari 3,5. Oke, sekarang kita lanjut ke soal D. Karena di sini aku salah ya. Oke, kita lihat di sini soalnya. Paparan asap rokok meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru ya. Asap rokok merangsang tumbuhnya sel abnormal dalam tubuh. Nah, apabila kasih warna lain ya biar nggak melulu hijau. Apabila Pak Teddy merupakan perokok pasif, manakah simpulan yang benar? Nah, sekarang kan kita lihat ya, kalau misalnya kita terkena paparan asap rokok, itu dapat meningkatkan resiko terkenanya kanker paru-paru ya. Ini baru resiko. Zat asap rokok merangsang ya tumbuhnya sel normal, sel abnormal. Nah, dari sel abnormal ini dia nanti akan meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru. Karena kan kok secara logika nih, stylusku jatuh. Kanker itu dia datang dari adanya sel-sel yang tidak normal ya. Sehingga mana yang tepat? Ya sudah tentu jawabannya itu adalah yang beresiko terkena kanker paru-paru, yang D. Oke, berarti jawabannya yang D. Semoga dapat dipahami. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor, let's see, aku salah di nomor 11. Nah, nomor 11 ini terdapat cukup banyak ya bacaannya, tapi coba kita pahami. Aku kasih warna pink deh. Pink ini kali ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk memasarkan produknya. Pada era digital seperti sekarang, penjual tidak hanya dapat membuka toko offline, tetapi juga mempromosikan secara online. Pemilik toko offline menyebutkan, nah ini penting nih,
Pemilik toko offline menyebutkan bahwa penjualan secara offline menurun karena banyak masyarakat yang memilih berbelanja secara online. Nah, sekarang kita lihat ya. Kenapa dia menurun kan? Di offline ini dia menurun karena apa? Karena banyak nih masyarakat yang lebih memilih itu, dia belanja secara online. Ya. Sekarang kita lihat mana yang memperlemah sama tidak memperlemah. Opsi yang A, banyak masyarakat yang hanya berbelanja online ketika barang yang diinginkan sulit ditemui di toko offline. Nah, ini dia tidak memperlemah ya. Ini aku kasih tidak memperlemah. Karena kan ini dia kayak mendukung gitu loh, bahwa ada nih masyarakat yang belanja di toko offline, di toko online gitu. Khususnya waktu barangnya itu sulit ditemui. Oke? Berarti ini dia tidak memperlemah ucapan si orangnya ini gitu kan. Kalau yang B, harga di toko offline lebih mahal daripada harga toko online ya. Di sini offline lebih mahal daripada online. Nah, berarti ini apakah dia memperlemah atau tidak? Ya, tentu dia tidak memperlemah. Oke. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Masyarakat lebih menyukai berbelanja secara offline karena bisa mengecek barang yang dibeli langsung. Nah, justru dia di sini memperlemah. Dan yang D, katalog online bisa diakses selama 24 jam. Nah, ini 24 jam. Berarti dia tidak memperlemah. Katalog online. Oh ya, online ya guys ya. Ini online. Oke, ingat berarti dia tidak memperlemah. Nah, yang terakhir, mayoritas masyarakat gagap teknologi sehingga tidak bisa berbelanja secara offline. Nah, seharusnya sih dia tidak berbelanja secara online ya ini ya. Karena kan dia gagap teknologi. Nah, berarti dia tidak memperlemah. Salah deh guys. Salah ternyata emang gini di soalnya. Nah, berarti benar-benar. Karena ini gagap teknologi kan, seharusnya di sini dia diganti jadi online. Nah, sehingga apa? Ya kan? Sehingga hanya bisa berbelanja. Ngapain aku ganti ya? Ya kan? Kan gini ya ceritanya, masyarakatnya gagap teknologi. Makanya mereka cuma bisa berbelanja secara offline. Ya berarti ini mereka memperlemah pernyataannya, ya. Oke, semoga dapat dipahami untuk pembahasan soal tersebut, and see you in the next study session with me, Jenny, and Jenny Study Hub. Bye bye.